Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi dengan pelajaran matematika dan ini adalah pertemuan kita yang keempat. Pada pertemuan kita yang keempat, kita akan membahas tentang pecahan. Apa itu pecahan? Nanti kita jelaskan di video penjelasan Bu Guru. Bu Guru ingatkan dulu sebelum masuk ke pecahan, jadi kalian harus menguasai dulu KPK. Apa itu KPK? Kelipatan persekutuan terkecil. Dan juga FPB. FPB itu faktor persekutuan terbesar. Nah, nanti ini digunakan, KPK nanti ini digunakan untuk menyamakan penyebut pecahan. Karena untuk menjumlahkan dan mengurangkan harus disamakan penyebutnya dulu. Jadi kalian harus menguasai KPK, kelipatan persekutuan terkecil, dan kalian juga harus menguasai FPB, faktor persekutuan terbesar. Nanti juga Bu akan jelaskan. Dan untuk lebih jelasnya tolong perhatikan video penjelasan Bu Guru. Baik anak-anak, sekarang kita masuk ke bilangan pecahan. Bilangan pecahan. Apa itu pecahan? Pecahan adalah bilangan yang tidak bulat atau bisa diartikan beberapa bagian dari suatu bilangan yang tidak bulat. Jadi pecahan itu misalnya kita punya kue kemudian kita potong-potong menjadi beberapa bagian, jadi kue itu tidak utuh lagi. Jadi beberapa bagian dari satu bagian yang utuh. Bentuk pecahan terdiri dari pembilang dan penyebut. Pembilang itu berada di atas dan penyebut berada di bawah. Misalnya seperti ini, jadi pembilang per penyebut. Jadi yang di atas ini pembilang, yang di bawah penyebut. Misalnya 3/4. 3 ini adalah pembilangnya, 4 adalah penyebutnya. Oke, arti dari pecahan di atas, yang maksudnya ini 3/4 ini adalah 3 bagian dari 4 bagian. Coba perhatikan gambar di sini. Ini yang Ibu Guru arsir, ini adalah 3 bagian. Ini semuanya kan ada 4 bagian di sini, ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 bagian. Yang Bu Guru arsir itu ada 3, 1, 2, 3. Jadi yang diarsir ini adalah 3/4, artinya 3 bagian dari 4 keseluruhan bagian ini. Kemudian yang tidak diarsir berapa? Yang tidak diarsir 1 bagian dari 4 keseluruhan. Berarti yang tidak diarsir adalah 1/4 atau 1/4 atau 1 bagian dari 4 keseluruhan. Sementara yang diarsir adalah 3/4 atau 3 bagian dari 4 keseluruhan. Kemudian ada pula bentuk pecahan campuran. Artinya pecahan tersebut campuran dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Misalnya 1 3/4. Coba perhatikan gambar di sini. Nah, di sini ada 1 ini full Bu Guru arsir. Jadi 4 bagian ini Bu Guru arsir full. Kemudian ada di sini yang tidak bulat. Di sini ini yang 4 ini artinya 4/4 ini 1 bagian full. Sementara ini 3 bagian yang Guru arsir, 3 bagian 1 2 3. 3 bagian dari 4 keseluruhan. Jadi ini 3/4, ini 1. Jadi ini artinya 1, ini 3/4, jadi 1 3/4. Yang kedua, kita akan menyederhanakan pecahan. Jadi suatu pecahan bisa disederhanakan jika pembilang dan penyebutnya bisa dibagi dengan bilangan yang sama. Selama masih bisa dibagi dengan suatu bilangan yang sama, maka pecahan tersebut bisa disederhanakan. Jadi kita akan menyederhanakan pecahan itu dengan membagi pembilang dan penyebut. Pembilang yang bagian atas, kemudian penyebut yang bagian bawah. Jadi kita membagi pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama. Jadi pembilang dan penyebutnya harus dibagi dengan bilangan yang sama. Tidak boleh beda pembilang dengan penyebut membaginya. Jadi harus bilangan yang sama. Jadi dengan kata lain, pecahan akan menjadi bentuk paling sederhana jika pembilang dan penyebutnya dibagi dengan FPB dari keduanya. Contoh, tuliskan bentuk paling sederhana dari pecahan berikut. Yang pertama 30/45, yang kedua 90/135. Kita jawab 30/45. Nah, kita akan membagi kedua bilangan ini, pembilang dan penyebutnya 30 dengan 45, kita akan bagi dengan bilangan yang sama. Sekarang kita bagi dengan 5. Kita bagi dengan 5. Kalau pembilang bagi 5, berarti di sini dibagi 5 juga. 30 dibagi 5 itu adalah 6. 45 dibagi 5 itu 9. Jadi di sini ini 6, di sini 9. Jadi sekarang hasilnya bukan lagi 30/45 karena kita sudah bagi dengan bilangan yang sama. Jadi hasilnya di sini ada tinggal 6/9.
9 karena sudah kita sederhanakan tadi. Nah, 6/9. 6 ini masih bisa juga kita bagi dengan bilangan yang sama, pembilangan dan penyebutnya. 6 kita bagi dengan 3, ini juga kita bagi dengan 3. 6 bagi 3 2. 9 bagi 3 3. Jadi ini tinggal 2 di sini 3. Jadi 30/45 bentuk paling sederhananya adalah 2/3. Artinya kita membagi kedua pembilangan dan penyebut itu dengan bilangan yang sama. Kalau sudah kita bagi, masih bisa kita bagi lagi sampai dia menjadi pecahan yang paling sederhana, sampai tidak bisa dibagi lagi. Nah, 2 dan 3 ini adalah bilangan prima. Bilangan prima sudah tidak bisa lagi dibagi dengan bilangan yang lain. Oke, selanjutnya yang kedua, 90 per 135. Pembilangnya 90, penyebutnya 135. Sekarang masing-masing kita bagi 5. Yang 135 juga kita bagi dengan 5. 90 dibagi 5 itu 18. 135 dibagi 5 itu 27. Jadi ini 18, ini 27. Oke, berarti di sini menjadi tinggal 18/27. 18/27 ini masih bisa kita bagi dengan bilangan yang sama. Kita bagi berapa? Oke, masing-masing kita bagi 3. Ini kita bagi 3 juga. 18 bagi 3 6. 27 bagi 3 9. Oke, berarti di sini pecahannya berubah menjadi ini ya. Berubah menjadi 6 per 9. Jadi ini 6/9. 6/9. 6 dengan 9 masih bisa kita bagi dengan bilangan yang sama, yaitu masing-masing kita bagi 3. Ini kita bagi 3. Kemudian 9 juga kita bagi 3. Jadi harus dengan bilangan yang sama. 6 bagi 3 2. 9 bagi 3 3. Oke. Jadi sekarang di sini tinggal ini 2, ini 3, berarti di sini 2/3. Jadi bentuk paling sederhana dari 90 per 135 itu adalah 2/3. Yang ketiga, kita akan membandingkan nilai suatu pecahan. Jadi membandingkan artinya kita akan membandingkan mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Untuk membandingkan dua buah pecahan, maka kedua pecahan harus memiliki penyebut yang sama. Jika penyebutnya tidak sama, maka kita harus membuatnya menjadi sama. Jadi kalau tidak sama, kita harus menyamakan penyebutnya. Contoh, isilah titik-titik di bawah ini dengan tanda lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Jadi kita akan menempatkan di titik-titik ini tanda lebih kecil, lebih besar, atau sama dengan, tergantung nilai dari pecahan itu. Jadi yang harus kita lakukan pertama ini, yang pertama 2/5 dengan 3/5. 2/5 dengan 3/5. Ini penyebutnya sudah sama. Kalau penyebutnya sudah sama, kita lihat pembilangnya. Pembilangnya 2 dan 3. Mana yang lebih besar? Oh, lebih besar 3. Berarti tandanya menghadap ke sini, yang lebih besar. Berarti 2/5 ini lebih kecil dari 3/5 karena penyebutnya sudah sama. Oke, seperti itu kalau penyebutnya sama. Sekarang yang kedua, 2/5 dan 1/3. Mana yang lebih kecil, mana yang lebih besar? Nah, sekarang penyebutnya tidak sama. Karena penyebutnya tidak sama, kita samakan dulu penyebutnya dengan KPK dari penyebutnya. KPK dari 5 dan 3. Jadi 5 itu adalah kelipatan dari 5, 10, 15, dan 23. Kelipatan 3, 6, 9, 12, dan 15. Nah, kelipatan yang sama dari keduanya yang paling kecil adalah 15. Berarti KPK-nya 15. Jadi kita akan menyamakan penyebut 5 dan 3 itu dengan penyebut dari KPK dari keduanya. Jadi KPK dari 5 dan 3 tadi adalah 15. Berarti kita akan menyamakan penyebutnya di sini dengan 15. Oke.
Jadi kita samakan di sini penyebutnya menjadi 15. Jadi 2/5, nanti penyebutnya kita akan jadikan 15, kemudian penyebut 3 juga akan kita jadikan penyebut 15. Sekarang 2/5. 2/5 ini, jadi di sini saya pindahkan 5 ini dikali berapa supaya jadi 15. Oh, 5 dikali 3. Kalau penyebut dikali 3 berarti pembilang juga dikali 3. 5 kali 3 15, berarti 2 kali 3 adalah 6. Jadi sekarang 2/5 itu, pecahan 2/5 sekarang sudah menjadi 6/5. Selanjutnya sepertiga. Di sini saya pindahkan saja, hanya saya jadikan kali. 3 di sini, 3 dikali berapa supaya jadi penyebut 15. Nah, kenapa penyebut 15 tadi? Penyebutnya kita samakan menjadi 15. Kenapa? KPK dari 5 dan 3 itu adalah 15. Makanya kita harus menyamakan penyebutnya menjadi 15. 3 dikali berapa supaya jadi 15? 3 dikali 5. Karena penyebutnya dikali 5 berarti pembilang juga harus dikali 5. Dikali dengan bilangan yang sama. 3 dikali 5, 15. 1 dikali 5, 5. Jadi sepertiga itu sekarang menjadi pecahan 5/15. Nah, sekarang 6/15. Oke, 6/15 dengan 5/15. Nah, penyebutnya sudah sama sekarang. Penyebutnya sudah sama-sama 15. Mana yang lebih besar? 6 dengan 5? Yang lebih besar adalah 6. 6/5 tadi adalah 2/5. Berarti ini yang lebih besar. Ternyata tandanya seperti ini. 2/5 itu lebih besar daripada sepertiga. Selanjutnya 3/6 dan 4/5. Mana yang lebih besar? Sama dengan tadi, kita cari KPK nya dulu. Dari penyebutnya 6 dan 5. 6 ini adalah kelipatannya, ini. Kemudian ini kelipatan 5. Dari kelipatan ini yang paling kecil adalah yang sama, yang paling kecil dari keduanya adalah 30. Berarti KPK-nya adalah 30. Jadi kita samakan penyebutnya menjadi 30 karena KPK-nya 30. Ini saya pindahkan saja 3/6 dengan 4/5, ini pindah ke sini. Kemudian penyebutnya kita samakan menjadi 30 karena KPK-nya adalah 30. Berarti di sini ini kita kalikan ini hanya memindahkan saja ya, saya pindahkan. 5 dikali berapa supaya jadi 30? 5 yang di atas dulu, maaf, yang di atas. 6 dikali berapa supaya 30? 6 dikali 5, 30. Oke, karena penyebutnya dikali 5 berarti pembilangnya juga dikali 5. 6 kali 5 30, berarti 3 kali 5 adalah 15. Jadi penyebut pecahan 3/6 sekarang menjadi 15/30. Selanjutnya 4/5. 5 ini kan penyebutnya harus dijadikan 30. 5 dikali berapa supaya 30? 5 dikali 6. 5 dikali 6 itu 30. Kalau penyebut dikali 6 berarti pembilang juga harus dikalikan dengan 6. 5 dikali 6 30, 4 dikali 6 24. Jadi sekarang penyebutnya sudah sama-sama 30. Tinggal kita menentukan mana yang lebih kecil, mana yang lebih besar. 15/30 dengan 24/30. Ini penyebutnya sudah sama-sama 30. Mana yang lebih besar antara 15/30 dengan 24/30? Lihat pembilangnya. Karena penyebutnya sudah sama, 15 dengan 24 mana yang lebih besar? Oh, yang lebih besar adalah 24. Jadi 15/30 itu kan 3/6, berarti tandanya seperti ini. Itu ya. Seperti itu cara menentukan mana yang lebih kecil, mana yang lebih besar. Contoh soal kedua, urutkanlah pecahan 2/3, 1/4, 5/6, 3/8 dari yang terkecil. Jadi di sini ada 4 pecahan. Jadi pecahan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Kita akan mengurutkan pecahan ini dari yang terkecil. Kita tidak bisa mengurutkan kalau penyebutnya tidak sama. Karena penyebutnya tidak sama, kita cari dulu KPK dari keempat penyebutnya ini. Ini kelipatan 3, ini kelipatan 4, ini kelipatan 6, dan ini kelipatan 8. Dari keempat-empatnya ternyata kelipatan yang sama, yang paling kecil, artinya kelipatan persekutuannya adalah 24. Jadi kita akan menyamakan penyebut dari 4 pecahan ini menjadi 24. Jadi ini menjadi 24, ini juga menjadi 24, ini menjadi
24. Oke, sekarang 2/3. 2/3 ini kalau 3 dikali berapa supaya jadi 24? Berarti 3 dikali 8. Di sini berarti 2 kali 8. 3 kali 8 24, 2 kali 8 16/24. Selanjutnya 1/4. Ini 1/4. Ini 4 dikali berapa supaya penyebutnya sama dengan 24? 4 dikali 6. Penyebut dikali 6 berarti pembilang juga dikali 6. 1 kali 6 6, 4 kali 6 24. Selanjutnya 5/6. 5/6 itu 6 ini kita akan jadikan penyebut 24. 6 dikali berapa supaya 24? 6 dikali 4. Pembilangnya juga kita kali 4. 5 kali 4 20. Pembilangnya 6 kali 4 24. Kemudian 3/8. 3/8 8 dikali berapa supaya 24? 8 dikali 3. Penyebut dikali 3 berarti pembilang juga dikali 3. 8 kali 3 24, dikali 3 9. Nah, sekarang penyebutnya sudah sama semua, sama-sama 24, 24, 25. Jadi urutan yang terkecil, mana yang paling kecil pembilangnya kita lihat, karena penyebutnya sudah sama semua. Mana yang paling kecil? Oh, ini 6. Berarti 6/24. 6/24. Kemudian mana lagi? Setelah 6 berarti 9. 9/24. Berapa lagi? 16 ya. Ini 16. 16/24. Selanjutnya 20/24. Atau kembalikan ke pecahan semula. 6/24. 6/24 ini pecahan semulanya adalah 1/4. Berarti yang paling kecil adalah 1/4. Kemudian 9/24. 9/24 ini pecahan awalnya adalah 3/8. Kemudian 16. 16/24 itu adalah pecahan awalnya adalah 2/3. Kemudian yang terakhir 20/24 itu pecahan awalnya adalah 5/6. Jadi urutan dari yang terkecil adalah 1/4, 3/8, 2/3, dan 5/6. Begitupun kalau misalnya disuruh mengurutkan dari yang terbesar. Dari yang terbesar berarti dari sini dulu 20/24, 16/24, 9/24, yang terakhir 6/24. Kalau itu kalau urutan yang terbesar. Berarti kalau urutan terbesar pecahan aslinya adalah 5/6, 2/3, 3/8, dan terakhir 1/4. Itu kalau dari yang terbesar. Tapi kalau dari yang terkecil urutannya seperti ini.